Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di webinar kajian bisnis online. Ya, sudah berapa orang nih yang datang? Sudah ratusan. Ya, jadi untuk Anda yang sudah datang, kita sambil nunggu teman-teman yang lain, kita tes dulu ada fitur chatting di sebelah kanan atau di sebelah bawah Anda. Ada kelihatan nggak? Kalau kelihatan, absen dong. Dari mana aja nih yang datang kotanya ya? Dari mana? Misalnya dari Bandung, dari Jakarta. Ya, ini saya sedang ngetik chatnya sekarang. Ya. Udah mulai. Jadi saya mau nunggu absen dulu dari teman-teman. Hadir. Oh, alhamdulillah udah banyak. Oke. Siap nyata, terima kasih. Oh, dari Bekasi ya, Mas Win ya. Dari Bandung, Jogja, Tangerang Selatan, Aceh. Oke, rame ya ternyata ya. Alhamdulillah ini nggak pada malam mingguan nih. Nggak pada malam mingguan apa? Kok rame? Ya udah nggak apa-apa. Daripada malam mingguan nggak jelas, bagusan kita bahas Facebook Ads ya yang lebih bermanfaat insya Allah ya. Oke, seperti biasa saya akan mulai dengan satu sesi ya. Kita akan ngebahas kenapa sih Facebook Ads kita tidak menghasilkan ya. Jadi kita bahas dulu intinya apa, kenapa sih Facebook Ads nggak menghasilkan, bagaimana mendiagnosanya, dan nanti ada bonus spesial untuk Anda yang malam ini hadir. Alhamdulillah sebagai ucapan terima kasih saya. Jadi saya akan memberi Anda kejutan malam ini. Jadi ada sesuatu yang bisa Anda download nanti gratis ya. Alhamdulillah. Jadi Anda nggak pulang dengan tangan kosong malam ini. Jadi Anda selain dapat videonya, dapat juga nanti bonusnya ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi karena jam menunjukkan sudah pukul 8 lewat. Jadi kita mulai. Siap? Kita mulai? Wah, Surabaya, Bekasi, rame ya, alhamdulillah ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara mendiagnosa sebuah campaign ya yang gagal. Ini bukan gagal mungkin ya, belum berhasil ya. Saya sekarang agak hati-hati milih kata-kata. Jadi bagaimana kita mendiagnosa sebuah campaign yang belum berhasil. Nah, saya lihat ini untuk beberapa orang kayaknya momok banget ya. Mas, aku udah keluar duit 2 juta, Mas. Kok nggak ada nggak ada penghasilan, nggak ada nambah omset ya. Oke, jadi malam ini akan kita bahas. Jadi pertanyaan besarnya adalah kenapa Facebook Ads tidak menghasilkan penjualan. Teman-teman pada ngeliat nggak slide saya ini warna apa? Saya mau konfirmasi dong, ini soalnya ada yang error katanya ya. Slide saya ini warna apa? Ada yang tahu? Tulisannya apa? Warna slide dan tulisannya. Saya pengen konfirmasi dulu, ini slide-nya kelihatan nggak ya? Ame, Ame udah ada orange. Oke, berarti udah kelihatan ya. Oke, kita lanjut ya. Nanti soal Ame, Mas Yung Kim, saya ada solusinya ya. Oke, wow, dari Papua, alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi kenapa Facebook Ads sudah masuk penjualan? Nah, ini sebuah fakta yang pahit, tapi harus saya katakan sama Anda malam ini, saya harus buka dengan ini. Jadi dari 10 campaign, rata-rata, ya, dari 10 campaign, rata-rata satu atau dua yang akan berhasil. Saya ulangi, dari 10 campaign, kemungkinan hanya 1 dan 2 campaign yang akan nantinya nambah omset. Tapi kabar gembiranya adalah, ya, 1-2 campaign yang berhasil ini akan nutupin kerugian 9 atau 8 yang lain ya, insya Allah ya. Jadi nggak perlu khawatir, memang sebagian besar campaign itu sifatnya eksperimen, jadi memang sebagian besar itu akan gagal, itu biasa ya. Itu bukan hanya terjadi di Anda, kalau Anda memang udah ngiklan 5-6 kali kok nggak menghasilkan terus, itu biasa ya. Saya juga kayak gitu, dan beberapa teman-teman saya, bahkan guru-guru saya juga kayak gitu. Jadi dari 10 campaign itu 1 atau 2 yang kemungkinannya akan berhasil. Walaupun gitu dia berhasil, dia bisa kita ulangin terus dan berhasil terus. Ya. Tapi inilah faktanya. Jadi kalau Anda gagal ngiklan baru 1-2 kali, ya itu wajar. Berarti Anda punya jatah 6 kali lagi ya, baru berhasil gitu ya. Kira-kira seperti itu.
ya. Walaupun ya tentu saja ini bukan hukum, ini nggak kejadian sama di setiap orang. Ini terjadi di saya, ini terjadi di teman-teman saya. Beberapa ada juga yang gitu ngiklan langsung berhasil, ada ya. Tapi memang sebagian besar itu seperti ini sifatnya. Jadi dari 10 campaign itu hanya 1 atau 2 yang akan berhasil. Ini kenyataan pahit yang mesti kita telan dulu, kita terima dulu ya. Jadi ya Facebook Ads itu tools, itu alat, dan seperti semua alat dia tidak sempurna ya. Karena ketidaksempurnaan Facebook Ads itu ketimpangan seperti ini kalau boleh saya bilang ya. Nah, kabar gembiranya adalah ya tidak ada campaign yang gagal. Jadi kalau campaign Anda pun tidak menghasilkan omset, itu buat saya tidak gagal. Ya walaupun dia nggak nambah omset, Anda udah keluar duit berapa, misalnya 2 juta gitu ya, udah keluar iklan. Kok yang ada malah ngabisin duit mas gitu ya, nggak nambah duit, udah duitnya terbatas, cash flow gitu ya. Suara putus-putus, oke sebentar, saya perbaikin dulu ya. Suara putus-putusnya. Ini sudah jelas, cek sudah jelas? Sudah ya? Oke, sudah jelas. Alhamdulillah. Oke. Nah, jadi nggak ada namanya campaign gagal, ya. Tidak ada namanya campaign yang tidak berhasil. Saat Anda udah keluar duit, ya, pada dasarnya itu Anda melangkah, dan melangkah aja buat saya itu sudah sebuah keberhasilan. Karena yang paling berat itu memulai, ya. Banyak banget yang email ke saya atau yang malam ini hadir, coba yang udah atau yang belum pernah ngiklan ya, yang belum pernah deh. Yang belum pernah ngiklan coba absen. Tulis di bagian chatting bilang saya belum pernah ngiklan mas gitu. Jadi banyak yang memang belum pernah sama sekali ngiklan karena alasan satu kebanyakan payment ya. Jadi paymentnya nggak support, tapi sekarang Facebook sudah menerima transfer bank. Untuk Anda yang ragu atau nggak punya kartu kredit, Facebook sudah bisa transfer bank. Nanti caranya saya email ya. Setelah ini saya email bagaimana cara membayar iklan di Facebook dengan transfer bank. Ya, saya belum pernah mas, baru niat. Alhamdulillah mas, inna malu bin niat ya. Niatnya aja kalau insya Allah udah benar, insya Allah sudah separuh jalan ya. Oke, jadi sudah bisa bayar melalui transfer bank. Malam ini sekalian saya umumin bahwa Facebook Ads sudah bisa dibayar dengan cara transfer bank. Ya transfernya kayak transfer duit biasa aja. Kalau Anda pernah transfer bank, pasti wah ada Pak Abi. Assalamualaikum Pak Abi. Waduh, ini nggak enak nih, ada master branding Indonesia ya. Saya belum pernah iklan Facebook mas, ya nggak apa-apa Pak Abi. Kalau Pak Abi mah nggak perlu iklan lagi ya. Oke, jadi tidak ada namanya campaign gagal ya. Nah, yang ada adalah, jadi campaign yang tidak menghasilkan penjualan, itu menghasilkan data. Apa maksudnya? Ya gitu Anda ngiklan, gitu Anda bayar iklan, misalnya 15.000 satu hari, Anda bayar iklan. Yang ada adalah Facebook akan melepaskan iklan Anda ke luar, ke alam bebas, dan akan mulai menampung data. Ya, jadi data itu bentuknya klik, data itu bentuknya waktu, jam berapa banyaknya target pasar Anda online, ya, jadi jumlah kliknya, jumlah waktunya, terus data yang Anda dapat juga interaksi ya, dan yang paling penting data yang Anda dapat adalah demografi. Ya. Jadi Anda sekarang mungkin kebanyakan masih nebak-nebak nih, wah berapa ya usia target pasar saya. Nah, jangan nebak-nebak, iklanin aja, nanti data yang masuk itu akan langsung ketahuan demografi atau usia target pasar Anda itu berapa. Ya. Jadi itu yang saya membeli data. Jadi walaupun campaign yang nggak menghasilkan, pada dasarnya Anda sudah beli data ke Facebook, dan data inilah yang sebenarnya mahal. Ya, jadi saya biasa 3 hari ngiklan untuk ngetes. Ya, 1 hari saya nggak pernah banyak-banyak, 50.000, 100.000, nggak pernah gede-gede banget yang sampai beberapa teman saya sehari ada yang 1 juta, 2 juta gitu, ada yang 10 juta ya terserah ya. Tapi kalau di pasar lokal itu nggak pernah gede-gede banget. 50.000, 100.000 ya paling gitu-gitu deh ya. Nah, jadi tidak ada campaign yang tidak menghasilkan ya. Jadi campaign yang nggak menghasilkan penjualan ya itu menghasilkan data. Oke. Nah, apa aja datanya? Nah, ini elemen-elemen yang berpengaruh terhadap sebuah campaign iklan. Sebenarnya banyak elemennya, tapi boleh saya rangkum menjadi 4 ini sebenarnya. Ya. Jadi yang pertama adalah penawaran, ya. Yang kedua adalah target pasar. Yang ketiga adalah landing page, dan yang keempat adalah kreatif. Ya, sebenarnya banyak ada faktor eksternal ya di luar Facebook. Sebenarnya landing page masuk faktor eksternal. Ini belum diedit apanya.
belum diedit slide-nya ya. Oke. Nah, untuk Anda yang belum pernah iklan, dari sini tolong diperhatikan baik-baik karena saat Anda iklan Anda harus memperhatikan semua ini, ya. Jadi kita perhatikan dulu langkah-langkah apa aja yang harus diperhatikan saat kita buat iklan, ya. Tolong siapin pertanyaannya yang ada pertanyaan ya, tolong siapin, nanti kita buka sesi tanya jawab. Ini webinarnya nggak lama-lama amat ya. Jadi tolong sediain pertanyaannya, dan kalau ada iklan tolong screenshotnya boleh diupload ke Dropbox, nanti di-share live chat yang ada di sebelah kanan Anda ya, atau di bawah. Oke? Kita mulai dari elemen pertama, itu penawaran. Ya. Jadi campaign yang gagal kebanyakan dari penawaran yang tidak bagus, ya. Jadi sebagus apapun iklan Anda, sebagus apapun headline Anda, sementereng apapun gambar yang Anda gunakan, copywriting yang Anda gunakan, kalau penawarannya itu nilainya nggak bagus, value-nya nggak bagus, insya Allah gagal campaign-nya, ya. Jadi dimulai dari penawaran, apa yang Anda tawarkan ke luar, ke dunia, ya. Nah, apakah Anda membawa traffic dari Facebook ke penawaran yang tepat, ya, ke offer yang tepat, ke penawaran yang tepat? Di dunia affiliate marketing sering disebut offer, ya. Oke. Jadi apakah Anda membawa traffic dari Facebook ke penawaran yang tepat? Jadi ingat, orang yang udah pakai Facebook itu tidak pernah ada masalah sama traffic. Jadi nggak pernah ada namanya kekurangan traffic. Ya, saya ulangi, orang yang sudah pakai Facebook itu tidak pernah kekurangan traffic. Ini ada Iqbal, tanya aja Iqbal ya. Iqbal tuh nggak pernah kekurangan traffic. Iqbal dari Advertista ya, Iqbal ya. Hampir semua pengguna Facebook nggak pernah kekurangan traffic. Ya, pengguna Facebook Ads ya. Jadi mau berapa datang ini? Mau 1.000, mau 2.000, mau 3.000. Sifatnya traffic di Facebook itu kayak komoditas, sama kayak beras. Ya, Anda mau beli berapa kilo berasnya, Anda bisa bayar nggak? Sama kayak traffic dari Facebook. Anda mau berapa ribu yang datang? Mau 10.000 datang malam ini? Mau 20.000, mau 1 juta yang datang malam ini, Anda bisa bayar nggak? Gitu ya. Maka Facebook akan menyediakan traffic sebanyak yang Anda butuh selama Anda bisa bayar. Ya. Jadi itulah sifat traffic. Jadi Anda yang menggunakan Facebook Ads itu pada dasarnya tidak pernah kekurangan traffic dan tidak akan pernah. Ya. Nah, intinya jadi setelah traffic itu nggak jadi masalah, jumlah nggak jadi masalah, masalahnya adalah penawarannya. Jadi yang dibawa 1.000 orang itu dibawa ke penawarannya. Penawarannya cocok nggak ke yang 1.000 orang datang itu? Ya, menarik nggak penawarannya? Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab. Yang pertama adalah apakah Anda menjual sesuatu yang memang mereka mau? Ya. Apakah Anda menjual sesuatu yang memang mereka mau atau mereka butuhkan? Ya. Yang kedua adalah apakah memang produk Anda menyelesaikan masalah yang tepat? Ya memang, karena beberapa produk memang tidak semua produk sama. Artinya menjual hijab dengan menjual obat diet itu dua offer berbeda dan akan menghasilkan tentu saja campaign yang berbeda gitu ya. Jadi bisa aja budgetnya sama, copywriting-nya sama-sama kuat, gambar sama-sama bagus, tapi memang karena memang produk yang satu nggak cocok dijual dengan yang lain gitu ya, berbeda karakteristik, berbeda jenis, nah itu campaign-nya berbeda banget hasilnya ya. Saya udah perhatiin dan jual herbal ya, dengan menjual kaos, menjual hijab itu, dan menjual seminar, event bisnis itu beda-beda offernya. Biasa event karena dia ada keterdesakan waktu ya, ada scarcity, unsur kelangkaan, itu biasa entah kenapa closingnya bagus ya. Mungkin tadi ya karena unsur kelangkaannya itu ya, unsur scarcity-nya itu, jadi closingnya bagus ya. Jadi saya saat saya ngiklan itu enak jualnya ya. Selanjutnya adalah apakah produk Anda menyelesaikan masalah yang tepat ya. Jadi apakah produk Anda menyelesaikan masalah yang sedang mungkin dihadapi sama target pasar yang Anda tuju di Facebook ya. Nah, ini tadi yang saya maksud, karena tidak semua produk didesain untuk menyelesaikan sebuah masalah. Contoh kayak apa ya, kayak kemarin ada yang sama saya, jaket hoodie gimana Mas? Pada dasarnya jaket hoodie tidak menyelesaikan masalah apapun. Ya, jadi angle atau sudut pandangnya harus berbeda. Ya. Oke, ada yang bilang, Mas, pakai jaket hoodie kan bikin nggak dingin Mas, atau kena hujan nggak basah Mas, karena ada hoodie-nya gitu ya. Iya, tapi apakah itu dianggap masalah sama target pasarnya? Belum tentu, kan gitu. Karena kebanyakan orang pakai jaket hoodie karena satu gaya, ya. Yang kedua cocok di badannya, enak di tongkrongannya, enak gitu ya. Yang ketiga kantongnya banyak untuk tempat gadget misalnya. Yang keempat kita mungkin Mark Zuckerberg pakai hoodie gitu. Alasannya bisa banyak. Maka angle iklan yang kita pilih harus tepat supaya walaupun tidak ada masalah yang diselesaikan sama produk kita, ya, orang tetap mau beli. Oke? Selanjutnya adalah apakah solusi yang Anda tahu adalah sesuatu yang bernilai atau sesuatu yang orang mau bayar. Ya.
Karena kebanyakan walaupun Anda punya solusi yang bagus banget, orang nggak mau bayar, gitu loh. Ya, contoh, misalnya Anda masuk angin, ya, target pasar Anda masuk angin misalnya, Anda jual produk tolak angin paling revolusioner, misalnya bentuknya dihirup misalnya, gitu ya, temuan terbaru obat masuk hirup, ya. Nah, pertanyaannya, apakah orang mau bayar nih obat masuk angin hirup? Kenapa? Toh di luar sana udah ada tolak angin, udah kapsul anti masuk angin atau apalah gitu ya. Jadi belum tentu solusi yang ditawarkan orang mau bayar. Jadi apakah solusi yang Anda tawarkan sesuatu yang bernilai? Karena kalau nilainya bagus, value-nya bagus dan orang butuh dan memang dia menyelesaikan sebuah solusi yang memang dicari sama target pasar, maka Facebook akan gampang sekali mendatangkan beli ke penawar tersebut. Ya. Next adalah, nah seringnya masalahnya, ini tolong dicatat, seringnya masalahnya bukan pada Facebook, tapi pada produk yang Anda jual atau pada penawarannya. Seringnya masalah dari sebuah campaign, ya jadi berjuta-juta habis, itu masalahnya bukan di Facebooknya, ya Facebook ya tadi saya bilang dia alat, ya. Makanya ya udah tinggal dipakai. Tapi masalahnya adalah penawaran yang kita tawarkan ke pasar itu nggak kena, nggak sudut pandangnya nggak pas, terus dia tidak beresonansi dan kalau katanya Alexander Osterwalder apa, dia tidak produk dan market fit, ya. Jadi produk sama market, produk sama pembeli itu nggak fit, nggak nyambung, gitu loh. Jadi mencapai produk market fit ini dulu yang harus kita perhatikan, ya. Nah, selanjutnya setelah Anda punya penawaran yang bagus, ya, yang harus Anda perhatikan selanjutnya yaitu target pasarnya siapa. Oke. Ini tentu saja kenapa kita pakai Facebook ya, karena dia bisa mentarget sesuatu yang atau seseorang yang sangat fokus gitu loh. Nah, jadi masalah kedua atau diagnosa kedua dari sebuah campaign kita adalah target pasar. Ya. Nah, Facebook menyediakan banyak cara mentarget pasar ya, melalui demografi lah, melalui interest minat, dan yang tentu saja yang kita semua sukai dan yang saya pakai tiap hari adalah melalui pengunjung website ya, atau melalui custom audience. Jadi kita mentarget orang-orang yang sudah mendatangi website kita sebelumnya ya, atau istilahnya retargeting ya. Ini paling ampuh sekarang menurut saya. Jadi saya pribadi sekarang nggak gitu fokus ke interestan lagi, tapi udah fokusnya ke retargeting semua ya, karena memang saya 50% pemasukan itu dari targeting kalau nggak salah sekarang ya. Saya lupa datanya, tapi sekitar 50-52% itu dari targeting. Jadi emang luar biasa impact-nya targeting ya. Nah, jadi pada dasarnya adalah kalau kita pakai Facebook, kita harus tahu siapa yang akan Anda tuju di Facebook. Siapa target pasarnya, siapa yang akan Anda tuju. Ya. Produk yang paling bagus pun nggak ada artinya di depan orang yang salah. Jadi di depan orang yang nggak butuh, ya. Kayak tadi kembali ke contohnya angin atau obat masuk angin hirup tadi ya. Di depan orang yang nggak masuk angin, maka obat masuk angin paling canggih pun pakai laser pun misalnya yang ngilangin masuk anginnya, itu nggak ngaruh, ya. Jadi intinya adalah selain tentu saja penawarannya bagus, bernilai luar biasa ya, sangat valuable, sangat bernilai, dan orang mau bayar ya, tetap kita harus menyampaikan produk ini ke depan orang yang tepat. Nah, inilah Facebook berperan besar di dalamnya. Ya, kenapa? Karena saat membuat penawaran ya, tentu saja kita tidak membuat penawaran dengan menggunakan Facebook ya, tapi gitu penawarannya udah ada, offernya udah jadi, kita bisa pakai Facebook untuk menawarkan produk kita ke depan orang yang tepat. Ya. Nah, ini kesalahan utama orang-orang yang pakai Facebook Ads yang saat udah bahas targeting, ya. Yaitu terlalu melebar karena takut kehilangan pembeli potensial. Jadi banyak banget orang saya tanya, target pasarnya siapa, Mas? Target pasarnya semua orang yang masuk angin, Mas. Jelas salah. Ya, itu jelas salah. Jadi kalau Anda perhatikan, misalnya Anda jual tadi ya obat masuk angin ya misalnya. Kalau perhatikan database pembeli Anda itu akan membentuk sebuah pola. Ya, sebuah pola demografi tertentu. Apakah dia banyakkan laki-laki, banyakkan perempuan, usia berapa, itu ada polanya, pasti ada polanya. Jadi memang pada dasarnya tidak akan cocok ke semua orang apapun yang kita jual. Ya, jadi kesalahan utama sebagian besar pengiklan di Facebook saat menggunakan Facebook untuk mentarget secara, pasar ya secara demografi ataupun secara interest adalah terlalu melebar. Ya, misalnya kita jual hijab, yang pakai siapa? Mahasiswa. Mahasiswa umur berapa ya? Umur berapa ya? 21 deh, gitu kan, 21. Tapi kan ada tuh mahasiswa yang masih muda tuh 19. Oh iya ya. Ada yang baru masuk tuh 17. Oh gitu.
Jadi melebar jadinya kemana-mana ya. Jadi nggak fokus. Akhirnya yang ditarget dari umur 17 sampai umur 37 ya, kantoran juga masuk gitu ya. Jadi ini yang tolong dihindarin apa? Karena beda demografi itu beda pola pikir, dan beda pola pikir itu beda angle iklan. Ya, karena orang 17 tahun dengan orang 27 tahun itu akan tertarik sama iklan yang berbeda. Saya ulangi, orang beda usia itu akan hook-nya akan terkait sama iklan yang berbeda ya. Bisa aja Anda pakai gambar A itu cocok ke target pasar dengan usia 22, tapi gitu Anda tunjukin gambar yang sama ke usia 27 atau usia 32 deh, agak jauh gitu ya. Udah nggak menarik lagi sama dia gambar itu ya. Jadi beda usia, beda demografi itu beda angle, makanya Anda harus menentukan siapa target pasar Anda. Ingat, tolong ini dicatat, menjual ke semua orang sama dengan tidak menjual ke siapapun. Saya ulangi, saat Anda berusaha menjual ke semua orang, disitulah Anda tidak menjual ke siapapun. Ya, jadi tolong fokus. Facebook didesain untuk bisa mentarget orang yang fokus banget. Bahkan ya Anda bisa mentarget orang yang tinggalnya di Jakarta tapi sekarang lagi ada di Medan, itu bisa. Ya, lagi travel ke Medan, itu bisa sampai sedetail itu. Jadi tolong gunakan semua fitur itu untuk buat target pasar yang sangat fokus, laser fokus. Ada yang nanya, Mas, fokus itu gimana? Nah, saya pribadi saat pertama kali mempenetrasi ke sebuah pasar yang saya belum tahu, atau yang traffic yang masih dingin, yang kenal sama saya, itu biasanya saya target ke range-nya itu di 10.000 sampai 20.000 orang, nggak banyak. Ya, ya 30.000, 40.000, macam-macam dikit oke lah, tapi saya nggak pernah nyampe 100.000, 200.000, nggak akan pernah. Ya, karena saya nggak kenal pasarnya, jadi saya nggak pernah terlalu melebar kemana-mana. Saya harus kenalan dulu sama pasar yang tertarget. Ya, dari 10.000 itu aja konversi 1% saya dapat sekitar 100 pembeli kan gitu ya. Yang which is mungkin udah nambah omset banget ya kalau saya melakukannya dengan benar kan gitu. Jadi di awal-awal saya emang nggak pernah sampai melebar banyak banget, nggak. Kecuali saya udah kenal banget sama target pasarnya, saya udah berapa kali ngetes iklan, saya udah tahu karakteristiknya, maka itu akan saya genjot ke sebanyak mungkin orang yang mirip. Ya, jadi jangan menjual ke siapapun, jangan berusaha menjual ke siapapun, fokus ke pembeli ideal. Ya. Nah, bagaimana caranya mentarget pembeli di Facebook? Karena saya udah bikin sebuah kursus ya, namanya Facebook Avatar. Anda bisa kunjungi avatar.kajianbisnis.online. Jadi ini adalah kursus 3 hari sebenarnya, khusus mencari pembeli di Facebook. Jadi kita 3 hari hanya akan bahas bagaimana cara mencari pembeli di Facebook, itu aja. Ya, jadi materinya sangat fokus ya. Yaitu ini dia beberapa yang Anda pelajarin ya, bagaimana mencari target pasar di Facebook, bagaimana menggunakan Facebook untuk mentarget pembeli ya, bagaimana dengan budget minim bisa dapat banyak pembeli, dan studi kasus yang pernah saya lakukan menjodohkan target pasar dengan produk yang total budget iklannya 1,6 juta, menghasilkan penjualan hingga 42 juta dalam waktu kurang dari 3 hari ya. Jadi banyak yang Anda dapatkan di kursus ini. Silakan kalau mau daftar ke avatar.kajianbisnis.online ya. Intermezzo, lanjut lagi materinya ya. Jadi kalau mau fokus ke targeting silahkan ke sana. Intinya saat kita bahas targeting, kita bahas yang namanya customer avatar ya. Dari situlah nama kursus Facebook Avatar diambil. Jadi yang mau daftar silahkan ke avatar.kajianbisnis.online. Jadi siapa pembeli ideal Anda itu akan kita bongkar di sini, dan bagaimana menemukannya ya. Contoh, misalnya saya tanya, ya seperti biasa pertanyaan saya, Apple. Saya selalu nanya ini di workshop saya, di seminar saya, siapa pembeli ideal Apple? Kebanyakan peserta yang ikut saat itu mengatakan apa? Mengatakan, oh pembeli ideal Apple itu mas, desainer mas, pengusaha muda mas, ex-mood gitu ya, orang yang banyak duit mas gitu ya. Enggak, ya. Pembeli ideal Apple adalah Steve Jobs, titik. Ya, semua yang ada di Apple itu semua yang maunya Steve Jobs. Jadi pembeli idealnya Apple, produk-produk Apple adalah Steve Jobs. Oke, jadi dulu saat saya jual-jual produk Apple, saat saya jual aplikasi ya, maka yang saya cari adalah orang-orang yang seperti Steve Jobs atau yang menggemari Steve Jobs, yang pengen sama kayak Steve Jobs. Itu contoh customer avatar, ya. Dan customer avatar bisa lebih dari satu. Jadi saat Anda punya customer avatar yang sangat fokus seperti itu, maka iklan di Facebook itu jadi harta karun sebenarnya, ya. Karena Anda bisa jumpain 1.000 orang, 2.000 orang kayak Steve Jobs di Facebook, ya. Itu contohnya. Jadi yang mau daftar silakan langsung ke avatar.kajianbisnis.online. Saya ketik di bagian chatting sekarang. Oke, lanjut ya. Nah, elemen ketiga yang harus Anda ubah
adalah kreatif, ya. Apa itu kreatif? Seperti namanya, ini adalah sisi kreatifnya iklan Anda. Oke, sisi kreatif ya terbagi dua di Facebook, pada dasarnya terbagi dua bagian besar, yaitu gambar dan copywriting-nya, ya. Nah, sisi kreatif adalah gerbang yang membatasi pembeli dan produk, ya. Jadi jembatan adalah kreatifnya, jadi gambar dan copywriting. Nah, tadi kita udah bahas penawarannya seperti apa ya, yang bernilai, yang value, ya. Terus kita udah bahas target pasarnya siapa. Nah, percuma Anda punya penawaran yang bagus dan percuma Anda punya pasar yang sangat potensial, tapi kalau Anda tidak bisa menarik perhatian mereka, itu semua akan sia-sia, ya. Jadi sudah tahu nih penawarannya udah bagus, udah valuable, garansinya udah oke, segala macam, ya. Terus target pasar udah jelas siapa, wah customer avatar udah jelas target pasar siapa, ya. Nah, tapi Anda nggak bisa menarik perhatian mereka, maka akan sia-sia. Jadi tujuannya kreatif adalah menarik perhatian atau mencuri tepatnya perhatian pembeli Anda di Facebook, ya. Nah, jadi diagnosa selanjutnya kalau iklan Anda gagal, yaitu coba lihat kreatifnya, gambar sama header-nya, ya. Jadi setelah Anda perbaiki offernya, ya, terus ubah, oke, ada yang nanya nih, bagaimana caranya tahu yang salah itu offernya, yang salah itu target pasarnya, atau yang salah kreatifnya? Gampang, ya. Kalau mau tahu yang salah itu apa, misalnya yang salah itu tadi di penawaran adalah setelah Anda iklan, Anda dapat banyak konversi, banyak yang nanya, tapi nggak ada yang beli. Ya, jadi yang nanya-nanya banyak, yang nanya-nanya ini gimana, dia nggak beli. Ya, itu bisa jadi penawaran Anda nggak bagus atau memang customer service-nya dodol. Ya. Tapi biasa gini, produk yang bagus itu akan menjual dirinya sendiri. Ya. Facebook Avatar belajar online. Jadi Facebook Avatarnya itu kursus melalui email dan Facebook Group yang materinya akan dikirim setiap hari, ya 3 modul tambah 2 modul tambahan. Jadi semua melalui email, Anda bisa belajar dari mana aja, dari HP, dari laptop, ya. Jadi semuanya online, tidak ada belajar offline-nya, ya. Ya. Nah, lanjut lagi. Jadi intinya adalah melalui kreatif Anda harus bisa mencuri perhatian pembeli di Facebook. Jadi mendiagnosanya adalah kalau dia offer, dia sudah banyak yang nanya, itu nggak ada yang beli juga, ya, atau setelah data bisa nambah, misalnya Anda iklanin pakai line ad-nya udah nambah, ya, tapi yang nanya udah banyak, tapi nggak ada yang konversi juga sampai sekarang, ya. Pada dasarnya produk yang bagus, penawaran yang bagus, itu akan menjual diri sendiri ke orang tepat. Jadi kalau closing-nya rendah, itu biasa asumsi saya di awal itu adalah di penawarannya nggak bagus. Nah, kalau target pasar gimana? Kalau soal target pasar itu biasanya, ya, ini biasanya interaksinya kurang. Ya, jumlah kliknya kurang, jumlah itunya kurang, jumlah komennya kurang, like-nya kurang, ya, interaksinya kurang deh. Nah, kalau kreatif itu jelas di klik, di perhatian, jadi klik ke websitenya atau jumlah konversinya, ya. Jadi nanti di belakang saya ada sediain tools bagaimana caranya untuk mendiagnosa lebih lanjut, ya. Nah, bagaimana caranya agar Anda bisa menguji kreatif adalah Anda mengubah dan menguji satu persatu elemennya. Apa aja elemen kreatifnya di Facebook? Ini dia, ya, yaitu gambar, headline, angle atau sudut pandang iklannya, deskripsi atau sales script-nya, penempatan iklannya, ya, dan call to action. Ya, jadi ini yang harus Anda ubah satu persatu, ya. Kalau Anda tes satu persatu, itu dilihat mana yang nanti CTR-nya paling tinggi. CTR adalah click through rate, itu bisa Anda lihat di Ads Manager setelah Anda iklan. Jadi yang belum iklan, iklan dulu, supaya istilah-istilah yang saya sebut nggak roaming. Memang harus praktek, ya. Anda harus keluar duit, Anda harus iklan, Anda harus praktek, ya. Bicara tentang perhatian, kadang kalau headline-nya terlalu bombastis, malah digagalin iklan sama Facebook. Benar, ya. Headline jangan terlalu bombastis, bukan sebenarnya bombastis, tapi ke goal-nya apa, ya. Jadi saya udah bikin checklist anti AME. Jadi bagaimana supaya akun Facebook Anda kena AME, ada 23 poin checklist-nya, nanti akan saya email ke Anda barengan dengan rekamannya, ya. Ya. Nah, jadi ini aja elemen yang harus Anda uji saat urusan sama kreatif. Jadi yang pertama adalah gambar. Jadi gambar Anda harus mentereng. Saya udah pernah bahas soal gambar. Jadi kalau bisa gambar itu ada elemen warna merahnya, ya. Warna merah akan sangat menonjol di Facebook. Baik itu sedikit aja warna merahnya, entah itu di tulisan atau di background atau ada gambar warna merah dikit. Tapi
Warna merah, setelah saya uji di ratusan iklan saya dari tahun 2013 ya, warna merah selalu CTR yang paling tinggi. Ya, saya udah uji 2 banner biru sama merah, putih sama merah, abu-abu sama merah, kuning sama merah. Entah kenapa merah selalu menang. Ya, jadi saat milih gambar, pilihlah yang ada komponen warna merahnya. Itu walaupun ini bukan hukum lagi yang nggak selalu berhasil, tapi itu base saya saat memulai iklan. Jadi itu pijakan saya saat mulai beriklan, yaitu pakai warna merah. Ya. Terus headline. Jadi headline adalah kata yang pertama dibaca orang di Facebook. Saya pribadi tidak menganggap headline-nya Facebook adalah headline. Contoh ya, saya contohin pakai iklan deh. Nah, ini ya. Nah, ini contoh gambar dengan warna merah ya. Kalau Anda perhatikan iklan saya yang tadi siang untuk webinar ini ya. Ini bunganya sengaja saya pilih warna merah supaya dia menonjol. Anda perhatikan dari sisi semuanya dia menonjol ya, dari sisi kiri kanan atas bawah dia menonjol warna merahnya. Oke. Nah, ini warna merah nih, Louis Holmes. Louis Holmes udah tahu banget cara iklan di Facebook, jadi perhatikan penempatannya bagaimana warna merahnya di sini dan ada tanda panah ke bawah ya. Tanda panahnya salah tapi ini harusnya di sini ya. Tapi ini mungkin untuk mobile ya. Nah, headline itu banyak yang bilang di sini. Master the secret weapon of growing your business bla 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 ya. Sebenarnya buat saya headline itu di sini. Jadi yang mentereng itu sebenarnya harus di sini dulu. Yang menarik perhatian maksud saya ya. Nah, Louis cukup tahu, maka dia bikin di sini headline-nya pertanyaan, looking for a breakthrough in your business. Ini cukup bagus ya headline-nya, sifatnya langsung target pasarnya dan menanyakan ya. Jadi buat saya headline itu kira saat kita scroll dari atas ke bawah gini ya. Itu yang pertama kelihatan adalah yang di sini. Jadi ini headline ya. Ini lebih ke CTA buat saya, lebih ke CTA-nya. Ya, jadi untuk Anda yang ngiklan, jadi headline itu di atas sebenarnya ya, buat saya ya. Itu cuma masalah istilah aja sih, nggak peti-peti amat ya. Nah, baru yang terakhir tentu saja adalah call to action. Jadi call to action adalah ajakan, sesuai namanya ajakan. Jadi setelah ini apa? Jadi Anda harus ngajak target pasarnya untuk bertindak. Kebanyakan orang headline-nya demen tereng, gambarnya bagus, tapi karena nggak ada call to action, orang nggak tahu harus ngapain. Nah, ini kebanyakan kejadian saya lihat di iklan video. Banyak orang Indonesia ngiklanin video, yang nonton ribuan ya. Tapi nggak ada call to action-nya habis itu. Jadi setelah habis videonya viral, videonya lucu, videonya nyebar kemana-mana, terus apa? Akhirnya nggak ada call to action yang menyebabkan penjualan terjadi. Nah, ini fatal. Jadi makanya Anda harus punya CTA atau call to action yang nendang ya. Ya, call to action paling gampang apa? Klik di sini, beli di sini, add line kami ya, atau apalah. Tapi harus ada sebuah semacam perintah ke orang yang melihat iklan Anda, habis ini mereka harus ngapain, ya. Ini sepele, tapi Anda silahkan coba, saya udah uji ratusan kali, Anda silahkan coba sebuah iklan dengan dan tanpa call to action. Anda bikin add line kami di sini ya, dengan tanda panah gitu ya, dengan nggak ada itu, gitu. Dengan nggak ada tulisan add line kami, atau beli di sini ya, atau ingin memesan, add kami di sini, atau ajak ngobrol kami di sini untuk memesan, atau apalah, pokoknya yang sifat call to action, coba bikin dengan call to action dan tanpa call to action, rasakan bedanya, ya. Beda banget. Jadi gampang, perhatikan aja iklan-iklan yang udah ada ya. Contoh nih, ayo belanja Tokopedia ya, ini udah cukup bagus CTA-nya. Misalnya apa lagi ya? Iklan saat dicari dia nggak nongol gitu. Ya. Saat nggak dibutuhkan dia baru nongol, saat dicari kayak gini dia nggak nongol. Ya wis lah ya. Intinya tadi udah kita bahas satu call to action. Nah, ini contoh lagi nih Matahari Mall, ini pakai iklan karusel gini. Beli aja. Ini juga call to action-nya kurang kuat menurut saya. Ini contoh iklan dengan call to action yang kurang kuat, Matahari Mall ya. Saya zoom dikit. Jadi pengen ganti HP baru tapi tidak ngepas, jadi ya tidak ada petunjuk yang jelas di gambar maupun di tulisan kita harus ngapain dari sini ya. Mungkin untuk orang yang awam dengan carousel ini nggak tahu bisa diklik sebenarnya kan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi call to action itu sering disepelekan padahal fatal ya. Pengaruh call to action itu bisa membedakan konversi sampai 20-30% ya. Oke. Itu kreatif. Selanjutnya adalah faktor eksternal ya. Nah, ada beberapa hal yang ditentukan di luar Facebook atau ditentukan setelah orang keluar dari Facebook. Jadi setelah ngeklik iklan Anda, mereka kemana gitu ya. Nah, beberapa hal ditentukan memang tidak di dalam Facebook. Jadi saat iklan Anda jalan dan yang udah banyak, tapi campaign yang nggak berhasil juga, nggak nambah omset juga, maka bisa jadi itu hal-hal yang terjadi di luar Facebook, bukan hal gaib ya.
Apa aja faktor eksternal yang paling berpengaruh menurut saya adalah landing page, follow up-nya ya atau customer service, dan konsistensi campaign Anda. Apa artinya? Landing page ya udah jelas ya, landing page ya. Ini saya contohin satu landing page dia, landing page saya sendirilah ya. Bentar. Nah, ini contoh landing page. Nah, landing page ini ya, landing page webinar ini ya. Perhatikan elemen-elemennya ya, warnanya merah tentu saja supaya saat diposting ke Facebook mentereng ya. Kenapa? Ini sebenarnya sudah saya split testing. Ini sebenarnya tadinya ada 3 halaman berbeda dan yang menang halaman yang ini. Jadi makanya saya tunjukin halaman yang ini ya. Sudah saya blast dan yang menang ini kalau pakai lead pages kita bisa split testing ya, bisa A/B testing. Nah, ini yang menang. Jadi perhatikan elemen-elemennya, ada headline, ada call to action. Ini contoh action. Klik di sini untuk mendaftar ya. Ada 2. Saya nggak bisa tunjukin data heat map-nya, data peta matanya, tapi yang paling banyak diklik itu yang di atas ini, ya. Dan di sini ada waktu countdown harusnya. Ini sekarang karena udah mulai webinarnya udah 0, tadi harusnya ada 2 hari sebelum acara ya, berapa jam sebelum acara itu ada hitung mundurnya di sini, ya. Oke, jadi ini contoh landing page dan ini sangat berpengaruh sama campaign di Facebook. Ya, jadi itu salah satu faktor eksternal yang menurut saya menentukan, ya. Yang kedua adalah follow up customer service. Ini yang orang banyak lupa. Sebagian besar, saya ulangi, sebagian besar itu penjualan, apalagi dari orang yang sama sekali belum kenal siapa Anda. Ya, ini kita konteksnya orang traffic dingin ya, atau yang sama sekali belum kenal kita siapa, produk yang kita jual apa. Sebagian besar orang-orang yang nggak kenal siapa kita itu baru membeli setelah di follow up ke 8. Ya. 5-8 kali tepatnya. Jadi di antara 5-8. Di saya sih pribadi kebanyakan di 5-6 udah beli. Ya, tapi ada yang sampai 8 kali ada. Tapi rata-rata 5-8 kali, dan ini juga bukan hanya riset saya, ini riset banyak orang, ya. Nanti kalau ketemu datanya sekarang saya email deh ya, data risetnya. Jadi kebanyakan penjualan terjadi setelah follow up ke 5-8. Jadi setelah Anda ngiklan 1 kali, dia nge-add misalnya line Anda atau masukin email ke tempat Anda dan tidak Anda follow up, maka itu ya kemungkinan closing-nya akan menurun jauh. Ya, kemungkinan terjadi penjualan akan menurun jauh. Jadi kuncinya juga di follow up dan customer service-nya. Jadi cara si customer service-nya menghandle pembeli itu sangat menentukan setelah orang ngeklik nyampe ke nanya-nanya ke kita, mau mesen gitu ya. Itu sangat menentukan. Nah, tapi fakta di lapangan adalah kebanyakan follow up berhenti setelah di follow up yang pertama. Ya. Jadi setelah kita iklanin, orang beli, orang nanya, oke, ya nanya, misalnya, sis ini berapa ya jilbabnya? Oh 30.000 sis, udah hening, ya. Terus besok dia follow up satu kali, gimana sis yang kemarin jadi beli nggak? Ya, habis itu udah nggak follow up lagi. Nah itu sebagian besar kesalahannya di situ. Jangan tidak di follow up, sering-seringlah follow up, ya. Tapi ya lagi jangan tiap hari follow up-nya, sis gimana sis jadi nggak kemarin? Sis gimana sis jadi nggak kemarin? Tiap hari kayak gitu selama 8 hari, itu salah, ya. Follow up juga ada caranya. Tentu saja nggak dengan nge-spam dong, nggak dengan nge-push, nggak dengan gitu-gitu aja dong, ya. Jadi harus pakai setting. Misalnya hari pertama, ya hari pertama, sis gimana? Jadi nggak kemarin? Ini cakep loh. Nah itu gain-nya aja ya. Jadi kita follow up dengan yang namanya gain. Jadi apa yang dia dapatkan kalau dia beli produk kita. Hari kedua, tukar follow up-nya pakai fear, ketakutan. Sis ini tinggal 2 loh sis. Kalau sis nggak beli sekarang ini habis loh sis stoknya. Saya nggak tahu nih kapan lagi datang dari suppliernya. Misalnya dipakai fear ya. Jadi yang pertama pakai gain, yang kedua pakai fear gitu-gitu. Jadi yang ketiga misalnya pakai apa lagi? Pakai my friend John, tekniknya Mas J misalnya. Sis tahu nggak? Ini El Matiana pakai nih jilbabnya misalnya gitu ya. Contoh El Matiana lagi ini artis berapa ya? Ketahuan usia yang ngomong nih. Jadi berbanyak teknik follow up ya, silakan pelajarin ya. Jadi follow up terus, jangan tiap follow up pertanyaan yang sama, jangan misalnya sis jadi beli nggak, sis jadi beli nggak, sis jadi beli nggak, jangan kayak gitu ya. Tentu saja itu nakut-nakutin namanya, bukan follow up ya. Jadi tolong kreatiflah dalam memfollow up, oke? Nah, yang terakhir adalah konsistensi. Jadi saat orang melihat iklan, maaf tadi batuk dikit. Saat orang melihat iklan ya dan diklik nyampe ke landing page, nyampe ke produk, harus kalau bisa konsisten semuanya.
Jadi warna gambarnya dengan warna nanti produknya, dengan warna websitenya, tolong kalau bisa semuanya konsisten. Tadi coba kita kembali ke Matahari Mall. Nah, ini apa yang terjadi waktu kita klik Matahari Mall? Ya, apakah nuansanya sama? Jreng masih sama, ya. Putih, merah, logo Matahari Mall, ada icon, ada iPhone dengan warna yang sama, warna pink atau apa sih, rose gold. Nah, itu orang marah lagi dibilang pink pengguna iPhone-nya. Nah, perhatikan iklan ini, logo Matahari Mall, merah, biru, putih ya, terus warnanya rose gold, diklik Matahari Mall merah, rose gold, putih ya, birunya mana? Nggak ada birunya. Tapi cukup konsisten ya. Penempatan placement-placementnya juga cukup konsisten, landing page cukup konsisten, ada 0%. Tadi kalau nggak salah di Facebook juga ada 0%, ada 0%. Nah, jadi ada konsistensi logo 0%, 0%. Ini menurut sebuah penelitian, konsistensi seperti ini dari mulai dia ngelihat iklan sampai dia ke landing page, sampai dia ke nanti mungkin kemana belanja atau sampai check out, itu semuanya konsisten, itu tingkat closingnya lebih tinggi ya. Jadi semuanya harus konsisten dari awal sampai akhir, warna-warnanya semua harus konsisten ya. Jadi itu sangat berpengaruh sama tingkat closingnya. Jadi warna yang Anda pilih di gambar, misalnya tadi gambarnya warna merah, maka di landing page Anda harus ada komponen warna merahnya ya. Misalnya Anda tadi iklannya pakai ada gambar bunganya, maka kalau bisa di landing page ada gambar bunganya. Tadi saya contohnya iseng ya. Misalnya Anda ada gambar laptop MacBook misalnya, nah maka gitu orang nyampe harus ada gambar laptopnya, ada gambar MacBooknya, dan kalau bisa kita dia warnanya sama. Tadi iPhone-nya sama-sama warna rose gold, itu bagus sekali ya. Itu contohnya, oke? Nah, saya pribadi udah bikin diagram Facebook Ads. Wujud diagramnya kayak gini. Mana sih? Nah, ini dia diagram Facebook Ads versi 1,01. Jadi mendiagnosanya ini sudah saya berikan tools-nya. Jadi Anda kalau tadi bingung ngeliat video penjelasan saya, maka tools ini, diagram ini akan memberikan gambaran untuk Anda. Anda bisa download diagram Facebook Ads itu di alamatnya ini dia. Ya, kajian bisnis.online / diagram FB Ads, saya tulis di bagian live chat. Ya. Diagram FB Ads itu tinggal diklik ya. Atau di bawah video ini ada linknya ya. Jadi lihat deskripsi di bawah video ini ada linknya. Jadi langsung Anda download aja ya. Itu free buat Anda. Ini kejutan buat malam ini, itu free. Jadi langsung download. Nah, bagaimana cara membacanya? Gampang. Anda mulai dari sini. Nah, apakah iklan Anda mendapatkan impression? Atau impressionnya artinya ada orang yang dia tayang atau enggak? Atau ada orang yang lihat atau enggak? Banyak orang gitu mulai iklan di Facebook, Mas, iklanku kok 0, nggak ada yang lihat, nggak jalan. Ya. Jadi itu banyak. Kalau memang tidak ada yang melihat, maka Anda ke bagian tidak. Artinya apa? Artinya kalau impresinya nggak ada, audiens atau budget terlalu kecil, atau bidding terlalu rendah. Jadi jumlah audiensnya terlalu kecil, mungkin 2.000, 3.000 ya, tambah lagi ya. Ultra fokus mungkin yang ada gunakan ya, jadi sampai kecil banget ya. Itu dikurang-kurangin dikit interestnya sampai dia mungkin di 10.000, 20.000 ya. Budget terlalu kecil, mungkin Anda budgetnya sehari cuma 5.000, which is nggak akan jalan tentu saja. Atau bidding per kliknya terlalu rendah. Nah, ini bisa Anda pilih auto ya, supaya si Facebook tentukan secara otomatis. Nah, kalau udah impresinya dapat ya, baru Anda ke bawahnya. Apakah mendapatkan klik atau interaksi? Kalau enggak, berarti iklannya nggak menarik. Nah, ini semua udah saya bikin diagnosanya. Jadi kalau Anda menemukan masalah-masalah di Facebook Ads, pakai aja tools ini membawa Anda terbebas dari semua masalah. Kenapa Facebook Ads-nya gagal menjual? Ya, jadi ini tools gratis. Ya, silakan Anda download. Di bagian bawah video ini ya, di bagian deskripsi video ini ada link downloadnya, silakan diklik. Gratis, Anda nggak harus bayar, Anda cuma harus bayar dengan cara men-share ke teman-teman Anda webinarnya. Jadi Anda sekalian dapat manfaat, Anda berbagi manfaat ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini pertanyaannya, apakah Anda menggunakan landing page selanjutnya ya? Jadi kalau udah dapat klik, lanjut, apakah Anda menggunakan landing page? Nah, banyak orang nggak pakai landing page, langsung aja, langsung ke pin BBM, maka tidak. Nah, baru apakah Anda memfollow up menggunakan email, line ad, atau BBM? Kuncinya adalah kalaupun Anda nggak pakai landing page, Anda harus kuat di follow up. Jadi setelah dia nge-add BBM Anda, itu langsung di follow up. Ya, lagi belajarlah follow up itu pembahasan sangat berbeda, itu di dunia sales ya.
Jadi karena ini kita fokusnya ke Facebook advertising, saya nggak bahas bagaimana follow up. Mungkin di lain waktu di webinar yang lain kita akan bahas teknik-teknik follow up ya, melalui email bagaimana, melalui line bagaimana, melalui BBM bagaimana. Kalau Anda mau silakan tulis di komentar. Kalau mau tulis ya, biar saya tahu, biar nanti mungkin next webinar kita bahas khusus follow up ya. Nah, jadi kalaupun Anda nggak pakai landing page, Anda harus kuat banget di follow up manualnya, yaitu email atau line ad atau BBM. Jadi Anda harus mentraining si customer service supaya dia kuat men-follow up. Ingat, follow up bukan berarti ngedesak orang sampai gimana tuh, mau nggak gimana sih, bukan itu bukan follow up ya, itu buat saya itu pemaksaan namanya, teror namanya ya. Jadi follow up lah yang benar ya, supaya closing-nya tinggi. Jadi follow up. Nah, kalau Anda pakai landing page, baru apakah ada pengunjung terkonversi menjadi pembeli saat berada di landing page ya. Terkonversi ini artinya menjadi leads atau menjadi pembeli, jadi nggak harus dia membeli ya, leads juga bisa. Kalau iya, apakah Anda menggunakan retargeting? Kalau Anda pakai retargeting, balik lagi ke follow up ya. Jadi dari sini akan kita urut dari follow up. Kalau Anda udah follow up, selamat, Anda udah benar ya. Jadi Anda berikan waktu 3 hari minimal untuk sebuah campaign jalan. Ya, jadi follow up 3 hari, baru nanti evaluasi campaign-nya. Kalau enggak, Anda harus follow up sekarang. Jadi kalau udah banyak yang nanya tapi nggak beli-beli, sekarang di follow up. Malam ini juga ya, follow up lah orang yang udah pernah nanya-nanya sama Anda. Ya, jangan nunggu lagi, gimana Mas, mau beli nggak? Dengan cara yang paling sopan yang Anda bisa. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau Anda nggak ada terkonversi, apakah landing page dengan iklan Anda kongruen? Kongruen artinya dia senyawa ya, sama. Elemennya sama. Jadi apakah tadi elemen-elemen kayak matahari mall ya, apakah elemen-elemen warna semua ini kongruen atau sama dengan landing page tempat Anda membawa iklan atau membawa orang Anda ke halaman penjualan ya. Kalau tidak sama, maka yang harus dilakukan adalah Anda harus buat landing page-nya semirip mungkin dengan iklan. Jadi harus mirip. Ya. Kalau udah sama, apakah Anda udah mentarget pasar yang tepat? Ya, tadi CTR apakah udah tinggi, apakah orang-orang tepat, apakah orang berinteraksi dengan iklan Anda? Kalau enggak, Anda harus target pasar yang lebih fokus. Ya, kalau iya ke bawah. Apakah landing page Anda udah bagus? Artinya udah bagusnya bagaimana? Bounce rate-nya rendah atau jumlah waktu di landing page-nya harusnya cukup lama. Ya, average time on site-nya harusnya cukup lama. Kalau udah bagus ya, penawaran baru dicek. Kalau belum, baru dicek sales script-nya. Ya. Jadi ini semua tinggal Anda urutin aja flow chart-nya dari atas sini. Anda ikutin aja iya enggak ke bawah. Ya. Sampai nanti kalau memang nggak menghasilkan juga, ada pilihannya adalah waktunya mencoba sumber traffic lain. Ya. Jadi kalau Anda nggak udah sampai bawah ini nggak closing juga, waktunya coba sumber traffic lain. Mungkin memang pembeli Anda nggak ada di Facebook, mungkin di Instagram, ya, mungkin di Twitter, siapa yang tahu kan gitu ya. Mungkin di mana-mana, saya nggak tahu ya. Jadi silakan coba sumber traffic lain ya. Jadi kalau penawarannya nggak sama juga, ya Anda bisa rasakan value penawarannya ya. Jadi diubah penawaran. Kira-kira seperti itu. Silakan di-download ya. Ini versi 1.0.1. Nanti kalau ada perubahan di jalan, ini saya update dan akan saya email lagi ke Anda. Tapi ini sementara yang saya gunakan dan alhamdulillah cukup berhasil buat saya. Ya udah saya tes terus pegangan tools ini. Jadi inilah tools yang bisa Anda gunakan untuk menjawab bagaimana kenapa Facebook Ads Anda tidak menghasilkan. Silakan di-download. Di bawah video ini link downloadnya. Oke. Ya. Ada pertanyaan bagaimana cara retargeting, akan dibahas semua lengkap di kursus Facebook Avatar ya. Silahkan ke avatar.kajianbisnis.online. Kita akan bahas semua lengkap bagaimana targeting dan bagaimana retargeting juga di sana ya. Jadi semua hal tentang targeting di Facebook ada di situ. Oke, seperti biasa materi saya itu aja malam ini. Untuk tambahan materi silahkan ke Radio KBO ya, setiap hari tayang. Silakan ke radio.kajianbisnis.online. Mungkin kemungkinan besar kalau Anda udah nonton webinar ini, Anda udah jadi subscriber atau udah sering dengar Radio KBO. Terima kasih ya. Jadi kita sekarang ke tanya jawab. Ya, yang punya pertanyaan silahkan sudah bisa di
posting pertanyaannya. Kita arahkan kameranya ke pertanyaan. Nah, ini dia pertanyaan. Kebaca pertanyaannya? Kebaca ya? Kebaca settingnya? Minimal sebuah campaign itu berapa hari, Mas? Minimal 3 hari kalau saya. Ya. Jadi saya punya prinsip 3 hari 50%. Artinya apa? Saya tes 3 hari, ya. Berhasil atau enggak? Berhasil atau enggak, itu saya tambahin 50% dari budget sebelumnya. Misalnya budget saya berapa? 50.000. Ya, berhasil atau enggak? Kalau berhasil saya tambahin 50%, berarti tambah 25.000, jadi 75.000. Berhasil lagi saya tambahin 50% dari 75.000, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Leads itu apa, Mas? Leads itu mirip prospek. Jadi orang yang udah nanya-nanya, udah berinteraksi sama kita, udah masukin emailnya ke kita, udah nge-add line kita, udah nge-add BBM, dan nanya-nanya, tapi mungkin belum beli. Ya. Cara transfer FBS gimana? Ada di blog saya, fikrifatullah.com, nanti linknya saya email bersama dengan teman ini. Deal? Deal ya. Di atas ada banyak pertanyaan kayaknya. Nanti ada reply-nya, Mas. Tadi yang avatar linknya apa? Linknya avatar.kajianbisnis.online ya. Bagaimana trik memfollow up hingga 8 kali, sedangkan kita follow up terus, tapi tetap nggak digubris? Nggak apa-apa. Tujuan kita follow up bukan digubris, tapi tujuan kita follow up supaya orang ingat bahwa dia udah mesen sama kita. Ya. Kebanyakan dia ngerit, tapi nggak gubris, tapi yang penting dia ngerit, itu masuk alam bawah sadarnya. Jadi follow up lah dengan cara teknik yang bagus, dengan teknik yang bernilai, jangan mendesak. Jangan mengulangi follow up pertama sebanyak 8 kali, itu salah. Ya, setiap follow up ada kuncinya. Jadi follow up hari pertama ngapain, follow up hari kedua ngapain, itu divariasiin ya. Aku berapa dapat video ini? Insya Allah dapat ya. Mas, bisa integrasi nggak penjualan dari kasus ke Facebook? Saya udah lama jualan di kasus, tapi baru coba jualan di Facebook. Ya bisa, tinggal iklanin link kasusnya. Tapi ngapain? Ya, jangan iklanin link menuju ke tempat traffic orang lain, kecuali emang itu pusatnya. Ya, saran saya bikin web Anda sendiri, atau kalaupun marketplace, ya marketplace yang memang bisa jadi website Anda sendiri ya, website builder kayak ubi.com. Itu karena dia website builder, itu jadinya nanti website Anda sendiri dengan alamat dari Ubi dan server dari Ubi. Tapi tetap itu semua toko Anda sendiri, jadi nggak masalah Anda iklanin. Kalau kasus itu Anda iklanin kasusnya ya, itu bahaya sebenarnya. Oke, ke bawah lagi. Budget split testing Mas Fikri biasanya berapa? Nggak segede budget mobile ya, budgetmu pasti lebih gede ya. Tadi budgetnya saya itu 50.000, 100.000, maksimal paling tinggi yang pernah saya iklanin 1.500.000 per hari, nggak pernah lebih dari itu ya. Saya ini konteksnya lokal ya, kalau luar ya itu beda cerita. Ini konteksnya lokal, jadi budget saya lokal, nggak pernah gede-gede amat ya. Mas, bagaimana cara cari interest produk komunitas atau berdasarkan fans? Berdasarkan fans bisa dari Facebook page. Jadi gini, saat Anda nulis interest, tulislah judul Facebook page-nya. Misalnya Anda mau target siapa? Mas Ipo dan tim Khalifah. Tulis Ipo Santoso dan tim Khalifah. Kalau Facebook merekomendasikan nama itu muncul, maka itu artinya bisa ditarget si fans dari Ipo Santosa. Tapi beberapa fanpage nggak keluar di saat kita search di interest. Kenapa? Saat saya tanya ke Facebook, Facebook jawabannya kayak gini. Beberapa fanpage itu tidak bisa terindeks dengan Facebook. Bukan Facebook, saya juga nggak tahu kenapa bisa nggak terindeks ya. Tapi itu jawaban dari Facebook. Kok tulisannya buram jaringan, Mas? Kalau produk yang kita jual sistemnya pre-order gimana? Ya apa-apa ya. Intinya Anda harus punya tempat di mana Anda bisa menampung orang-orang yang mendaftar pre-order. Saya pribadi di email, ya bisa di email, bisa di line ad, terserah. Tapi Anda harus punya sebuah tempat, sebuah wadah untuk menampung orang-orang pre-order, supaya saat dia launching bisa Anda kabarin. Ya. Hari apa aja yang bagus buat ngiklan? Senin dan Rabu. Kenapa? Saya nggak tahu. Ya. Jadi saat saya ngiklan, itu Senin dan Rabu itu jumlah leads-nya entah kenapa selalu paling tinggi. Kamis juga, tapi nggak sebagus Senin. Weekend itu buat saya paling buruk. Ya, jadi ya kayak webinar ini, biasanya di mana-mana kalau hari H itu paling tinggi jumlah kliknya, tapi saat saya iklan hari Sabtu kayak gini, itu jumlah kliknya turun banget ya. Cara mencari target market yang tepat gimana, Mas? Panjang banget ceritanya, Mas. Silakan ke avatar.kajianbisnis.online. Ya, Batu jawab, list itu prospek atau calon pembeli, benar ya. Payment paling efektif, bagaimana kalau PayPal? Payment paling efektif tetap kartu kredit, Mas, sejauh ini. Saya harus bilang kartu kredit, kenapa? Karena
Entah apa seringkali kalau pakai PayPal atau pakai transfer bank itu bermasalah. Memang yang paling efektif masih kartu kredit. Untuk Anda yang nggak punya slip gaji kayak saya, banyak kan pengusaha nggak punya slip gaji, ya, jadi susah bikin kartu kredit. Itu ada beberapa cara. Yang pertama, Anda kalau bisa kenal sama orang banknya. Yang kedua, Anda bisa pakai program ibu rumah tangga. Jadi beberapa bank kayak Bank Mega yang dipakai istri saya itu ada program untuk ibu rumah tangga. Jadi istri kita suruh datang ke bank tersebut untuk bikin kartu kredit, dan si bank nggak akan minta slip gaji sama istri kita. Karena kebanyakan ibu rumah tangga nggak punya slip gaji juga kan itu, jadi aman. Jadi saya pribadi sampai sekarang nggak pakai kartu kredit, yang pakai kartu kredit istri saya, dan saya pakai kartu kredit saya untuk iklan di atas nama istri saya. Kalau jomblo ya nikah lah ya. Mas udah tanya-tanya itu termasuk konversi apa enggak ya? Iya, tapi namanya konversi ke leads atau prospek, jadi bukan konversi pembeli. Jadi conversion rate itu bisa dihitung berdasarkan leads-nya, ya, atau berdasarkan konversi transaksinya, ya. Jadi dua-duanya disebut konversi. Jadi traffic berubah jadi saja udah dianggap konversi, Mas, ya. Apakah CPM dan CPC itu targeting yang berbeda? Enggak, sebenarnya enggak, ya. Ini goal iklannya berbeda. Mas Fikri, gimana biar Facebook Ads-nya tidak ada AME? Saya udah bikin panduan lengkap anti AME, silahkan ke linknya saya tulis di sini. http://radio.kajianbisnis.online episode 20. Silahkan ke situ Mbak Irna, ya. Itu bisa Anda download. Mana yang nggak nongol ya? Tuh, nggak ada ya? Oh, ini dia di atas. Wah, jauh banget ya. Jadi pokoknya ke radio.kajianbisnis.online episode 20. Itu insya Allah ada anti AME ya. Nis Kosmetik, kalau produknya udah lama ada, apakah masih bisa jual dan masih jualan tinggi, Mas? Ya bisa, kenapa enggak, Mas, ya? Tinggal cara jualnya gimana. Jadi produk yang lama yang baru itu nggak masalah. Nah, saya punya prinsip kayak gini soal launching ya. Ini kan berkaitan dengan launching ya, produk lama. Kalau saat Anda launching sebuah produk dan kurang dapat perhatian, launching lagi. Ya. Jadi biar Anda tahu, saya pribadi pernah 2-3 kali launching. Buku BOM itu 2 kali saya launching, buku saya ya, sama Bang Moti. Itu 2 kali kami launching. Ya, jadi kalau yang pertama kurang dapat traksi, launchinglah yang kedua. Ya, Airbnb itu 3 kali launching, Mas. Jadi kalau Anda mau, ya bikin lagi acara launchingnya ya, bikin lagi promo launchingnya kayak apa gitu. Ya. Teknik oke dong, Mas, banyak. Tapi kuncinya di follow up. Ya, kunci closing itu buat saya di follow up. Follow up email, follow up line, follow up BBM, terserah. Tapi karena saya pakai email dan itu bisa diotomasi, biasanya saya otomatisasi follow up-nya pakai email. Ame udah saya jawab, linknya di atas, Mas. Ini linknya, Mas, ya. radio.kajianbisnis.online/e/20. Lihat di bagian live chat-nya. Gimana cara pembayaran lewat transfer? Saya ada kok pakai kredit card. Cara transfer nanti saya email bersama dengan rekaman ini. Jadi tunggu aja rekamannya, saya email bersama itu. Mas, pendapatan iklan di sebelah kanan rekomendasi nggak sih? Karena setahu saya sebelah kanan banyak iklan-iklan vulgar. Efektif kalau retargeting menurut saya. Ya, jadi iklan di sebelah kanan itu tolong dihindari untuk Anda yang baru ngiklan ke traffic yang nggak tahu siapa Anda. Ya, jadi yang masih mentah banget nih, dia nggak kenal siapa Anda, produk Anda masih baru banget. Bisnis Anda baru buka kemarin sore misalnya, tolong jangan iklan di sebelah kanan. Iklan di tengah aja, atau di tengah, atau di apa sih tadi saya mau bilang, network ya, di jaringan Facebook Exchange ya. Lebih baik pas iklan pakai Boost Post atau via Power Editor? Power Editor dong, tentu saja. Ya. Mas, bagaimana cara target paling tepat dan menghasilkan konversi yang tinggi? Ke tadi, Mas, avatar.kajianbisnis.online, lengkap kita bahas. Ya. Mas, iklan produk yang barangnya limited kayak Mac, iPhone, second gitu, gimana, Mas, buat menjaga acuan konsumer baru pesan menunggu barang stok lagi? Kumpulin database-nya, Mas. Ya. Semua yang namanya menjaga calon customer itu pakai database, Mas. Email, line ad, BBM, terserah. Pokoknya ada suatu wadah di mana Mas bisa nampung mereka dan bisa berinteraksi sama mereka untuk nanti menjaga hubungan itu ya. Jadi saya pribadi pakai email atau retargeting pixel bisa ya. Kalau pasar luar negeri minimal budget untuk testing berapa, Mas? Bervariasi, bisa sampai 2-3 juta. Kalau saya pede banget bisa lebih ya, tapi jarang lebih dari itulah. Iklan per klik itu 23 sampai 30 menurut Mas mahal atau tidak, Mas? Saya gini, tentang iklan murah ya, tentang iklan murah. Jadi saya petik kata-kata guru saya, Pak Roli Kusandar, murah itu ada batasnya, Mas, 0. Ya, murah batasnya apa? Gratis. Ya.
Saya tidak fokus ke membuat iklan yang murah, saya fokus ke iklan yang menghasilkan. Ya, kenapa tadi? Karena murah ada batasnya, sedangkan keuntungan atau omset itu nggak ada batasnya. Omset kita udah 1 miliar, bisa 2 miliar. Udah 2 miliar, bisa 3 miliar. Sedangkan juga akan segitu-segitu aja. Kan nggak akan pernah sampai yang per klik 1 juta kan nggak ada gitu ya. Jadi saya menomorduakan iklan murah, saya lebih mementingkan konversi dan data yang saya dapat. Kalau bisa iklan murah, bagus, alhamdulillah. Sebenarnya iklan 25-30 cukup murah menurut saya. Ya, ya kalau Anda berharap iklan yang 0,0001 dolar itu ya itu tergantung ya. Tapi buat saya sih 25-30 itu per klik udah murah banget lah. Kalau bisnis jasa konveksi gimana mas? Gimana apanya? Nggak jelas mas. Mas, apakah masih bisa upload custom audience yang filenya email? Bisa. Ya, yang tidak bisa adalah yang UID. UID udah dibuang sama Facebook. Email masih bisa. Saya tadi pagi masih upload email kok. Ya. Untuk memasukkan satu produk, misalnya sepatu, apakah baiknya diarahkan ke landing page khusus yang mendeskripsikan produk atau ke halaman list produk olahan? Jangan list mas. Jadi gini, ngiklanin yang baik itu yang satu persatu, bukan yang ke kategori, ke katalog. Saya ulangi, iklan produk yang baik menurut saya itu yang dia satu persatu. Kayak tadi Matahari Mall. Sebentar, saya buka lagi tadi jendela Matahari Mall. Mana dia? Ini dia. Nah, kalau kita perhatikan tadi iklan Matahari Mall ya. Saat diklik, ini landing page-nya langsung ngebawa ke satu produk. Hanya iPhone 6s 16 GB. Tidak ada produk lain di situ sampai Anda scroll ke bawah banget mungkin. Nah, ini baru ada. Jadi perhatikan di awal-awalnya dia cuma satu produk. Kenapa ngiklanin satu produk? Pilihan mengurangi kepuasan. Saya ulangi, pilihan mengurangi kepuasan. Jadi semakin banyak Anda memberi pilihan ke orang lain, semakin dia tidak puas dengan apa yang dia pilih. Paham ya? Jadi jangan buat orang memilih, Mas Gun-Gun. Ya, tentukan pilihannya buat orang lain, pilihkan buat mereka. Ya, orang ingat orang nggak tahu apa yang dia mau. Ya, cara jawab pertanyaan supaya konversi rate-nya tinggi itu gimana mas? Soalnya customer biasa cuma ongkir terus ngilang, ya. Caranya adalah jangan menjawab, tapi kita memancing conversation. Kuncinya adalah bukan di menjawab pertanyaan, tapi bagaimana membuat dia menjawab pertanyaan kita. Jadi conversation dua arah, ya. Pada jam-jam berapa iklan paling efektif untuk iklan? Tergantung. Saya pernah iklan tengah malam dan laku, pernah iklan pagi buta dan laku. Jadi beda produk, beda target pasar, beda jam, ya. Laki-laki biasa, tapi general ya, general orang banyak akses Facebook itu mau tidur dan bangun tidur. Ini ngomong general, Anda harus tes ya, tapi kira-kira seperti itu. Apakah harus follow up terus kalau customer jawabnya nunggu akhir bulan padahal masih bulan? Apakah nunggu minggu follow up lagi? Iya. Ya. Orang yang alasannya nggak ada waktu, bukan itu alasan nggak ada waktu, tapi alasannya itu lebih ke menghindar aja dia ya. Dari 3 pengoptimalan ini mana yang bisa lebih cepat responsif? Tergantung mas, saya nggak bisa jawab mana yang lebih cepat, mana harus dites. Kalau toko online masih baru, ditingkatin likes-nya dulu atau langsung ke PPE jualan? Jualan mas. Kalau masih baru mas pasti butuhnya cash flow. Jangan jumlah like nggak ngasih duit. Ya, like itu ya untuk branding bagus, tapi tidak untuk ngasih duit. Untuk social proof bagus ya. FBS yang hard selling atau soft selling tergantung. Saya hampir tidak pernah soft selling mas Surya. Saya hampir nggak pernah hard selling maksud saya. Saya selalu soft selling. Saya baru hard selling di dalam email. Jadi kalau mas perhatikan, saya di Facebook saya hampir nggak pernah jualan. Paling yang ngajakin orang webinar, ngajakin orang download ebook gratis. Hampir tidak pernah jualan. Ya. Tapi kartu kredit ada ribanya mas. Gimana dong? Jawab pertanyaan bagus. Saya kalau ada solusi saya akan langsung pergi dari kartu kredit mas. Ya. Saya sampai sekarang hanya manfaatin kartu kredit untuk alat pembayaran. Jadi saya ngiklan hari ini sebelum jatuh tempo, sebelum apa saya bayar. Jadi itu bukan alat hutang. Ya, saya bayar sesuai dengan uang cash yang saya punya. Kalau nggak punya uang cash, saya nggak akan iklan dengan kartu kredit. Jangan ikutin kata-kata saya. Kalau emang mas ragu sama kartu kredit karena riba, tinggalkan. Itu bagus sekali. Tapi saya di posisi terpaksa. Kalau ada solusi, saya pasti hindari. Dan saya sekarang juga udah mulai pakai PayPal dan pakai transfer bank. Jadi udah mulai saya kurangin juga. Beda reach sama impression apa ya? Reach menjangkau berapa orang, impression berapa kali tayang. Ya, jadi bisa aja dia nge-reach 1 orang tapi tayangnya 2 kali. Jadi reach-nya 1, impresinya 2. Ya. Jadi itu bedanya. Jadi reach berapa yang dijangkau, impression dia tayang berapa kali. Beda ya. Untuk follow up baiknya selang berapa hari, jam berapa? Saya sih setiap hari. Jamnya karena saya pakai otomatis email, jadi jamnya tergantung dia loginnya kapan atau dia masukin emailnya kapan. Ya.
Desi, untuk targeting lebih baik jika fanpage kita tambah teman atau interest, Pak Afik? Interest. Gimana pengalaman Mas kalau misalkan offer antara yang memiliki di Mas, apa pengaruh penjualan? Pengaruh, Bang. Ya, social proof, ngaruh. Jadi memang yang offernya, yang likersnya banyak, konversinya lebih tinggi, apalagi di produk luar ya, produk lokal, saya nggak tahu, kayak sih nggak gitu ngaruh, tapi kalau produk luar ngaruh juga ya. Tapi karena ya lagi saya ngiklannya itu banyak kan ambil leads ya, saya nawarin leads, jadi misalnya download ebook gratis atau webinar kayak gini, maka sebenarnya di saya nggak gitu ngaruh ya. Gimana sih iklan-iklan yang frekuensinya udah banyak, pertanyaan bagus dan sangat teknis. Buat saya frekuensi banyak malah bagus, Mas Izan ya. Jadi frekuensi banyak prinsipnya mirip sama follow up tadi ya. Saya sampai frekuensinya 8 10 tuh saya biarin, Mas. Ya, jadi tapi kalau udah terlalu berlebihan dan udah terlalu boros, per klik udah terlalu mahal, itu biasa saya hentikan iklannya, saya ulangi lagi. Tapi kalau frekuensi banyak buat saya nggak gitu masalah. Kebanyakan orang dari itu ngelihat iklan setelah iklan yang ke-13. Jadi sebenarnya iklannya baru 8 kali lihat itu belum akan beli. Jadi frekuensinya banyak itu nggak masalah buat saya. Lanjutin. Mas sudah berapa? Kalau masih 5 kali lanjutin aja, Mas, sampai 13 kali gitu. 1 interaksi dengan kiriman, 2 tayangan, 3 jangkauan untuk harian. Saya pribadi akan fokus ke interaksi, Mas. Ya. Yang pertama. Antara CTW dan follow up, chat PBB manual lebih menarik mana? Ini dua-duanya dibutuhkan, Mas. Jadi setelah dia CTW, dia klik ke website kita, dia langsung lihat pin BB, semua berhubungan. Jadi nggak bisa, ini pilihan. Ini saling melengkapi. Mas, apa web yang dibuat UB bisa untuk targeting Facebook? Bisa. Insya Allah tanggal 9 kita akan launching, 9 Desember ya, insya Allah kita akan launching, mungkin mundur beberapa hari. Tapi insya Allah bulan Desember ini kita akan launching UB versi 2, dan di mana itu bisa retargeting. Jadi Anda nggak perlu repot-repot buat website yang bisa retargeting, daftar aja di UB, saat launching UB 2 akan saya umumin, dan itu bisa langsung retargeting. Enak banget ya. Saya bakal iklan semua di atas. Wah, bagus banget, tapi kenapa kok nggak ada salesnya ya? Yang komen pun di iklan saya jarang, kebanyakan like. Oke, berarti ini iklannya direct selling ya, Mas Jako ya. Kalau iklannya direct selling memang ini biasa terjadi. Jadi orang mungkin suka sama iklan Anda, target pasar tepat, CTR tinggi, tapi urgensinya kurang tinggi mungkin. Jadi yang tadi saya bilang, dia mungkin nggak ngerasa butuh ya. Dia lihat iklannya bagus, dia emang suka produknya, tapi dia nggak ngerasa butuh beli sekarang. Urgensinya kurang tinggi, jadi websitenya cantumin tadi ya, countdown. Ya, atau terbatas sampai tanggal berapa gitu ya. Jadi scarcity. Ya. Apakah masih bisa upload custom audience? Bisa. Mas, kalau Power Editor yang nggak bisa panjang headline-nya, Mas, gimana caranya biar panjang ya? Nggak ngerti pertanyaannya, Mas. Power Editor bukannya emang panjang ya? Kita targeting gimana caranya? Daftar ke avatar.kajianbisnis.online, Mbak Festi. Lengkap bahasnya. Apakah efektif iklan pakai video? Mungkin setelah selesai video dikasih link ke website kita, tapi kata satu masa di video katanya nggak ditonton sampai selesai. Jadi gimana? Sejauh ini saya ngiklan pakai video kurang begitu bagus, jadi saya nggak bisa kasih komen karena saya belum pernah dapat hasil yang memuaskan banget pakai video. Tapi apakah efektif? Ya lagi, semua iklan bisa jadi efektif kalau tahu caranya. Saya belum dapat formulanya aja. Ya, saya kebanyakan pakai gambar dan image sekarang karena gini, video itu mas kan harus autoplay ya, dan autoplay itu orang harus pakai WiFi. Gak semua orang di HP-nya atau di laptopnya itu pakai WiFi dan autoplay, terutama di HP ya yang autoplay. Jadi saya pribadi belum dapat celahnya, jadi saya nggak bisa komen. Nanti kalau sudah bisa komen, saya akan bahas, Mas, bagaimana video di Facebook ya. Mas, konsistensi warna yang naikin konversi menurut penelitian tadi warna apa aja, Mas? Merah. Ya. Terserah sih warna apa aja, pokoknya yang bertentangan sama warna Facebook. Facebook kan tuh biru putih tuh. Nah, cari yang warna yang lawan banget. Ya. Tingkat nge-hit produk ngefek banget yang Mas. Kalau iya, gimana cara riset produk yang lagi nge-hit sekarang ini? Google Trends, Mas. Iya, tingkat produk bergantung banget, berpengaruh banget dari branding. Jadi kalau brandingnya bagus, tentu saja dia konversinya tinggi, Mas. Sekarang nggak ada CPC, Mas, di akun saya. What? Kok bisa, Mas? Ya. Apakah efektif iklan pakai video? Mungkin, udah tadi ya. Facebook Pixel itu apa, Mas? Daftar ke itu, Mas, avatar.kajianbisnis.online, lengkap. Apakah bisa bikin landing page di UB Business? Bisa, di UB versi 2, pertengahan Desember. Silahkan tunggu, Mas. Bisa ada tema untuk landing page. Iklan boost page itu bagusnya berapa gambar ya, Mas? Sebanyak mungkin. Album, ya. Contoh, saya contohin deh, contoh
iklan boost page saya yang berhasil. Mau nggak? Saya tunjukin iklan Facebook page yang berhasil. Ini spesial untuk malam ini. Kayaknya habis ini saya di rekaman saya hapus nih. Iklan Facebook, iklan boost page yang berhasil itu yang gambarnya banyak, Mas. Jadi berapa banyak sebanyak yang Mas bisa. Satu album itu penuhin aja. Ada yang kemarin sampai 32 gambar, ya 32, nggak apa-apa ya. Nah, ini salah satunya yang cukup berhasil. Ya. Tapi ini udah ini di boost post enggak kayaknya ya, bukan yang ini. Tapi ini contohnya Mas, ini ada 1 2 3 4 tambah 8. Berarti ada sekitar 11 gambar di sini, ya. Jadi sebanyak mungkin sebanyak mungkin gambar dari yang saya teliti sementara, makin banyak gambar makin bagus interaksinya, ya. Mas, efektif internet space atau web yang likersnya berapa? Sebentar, saya nginget dulu. Dua-duanya efektif sih. Sudah dapat data pixel to sell targetnya di mana? Saat kita ngiklan, Mas Bayu, itu di atasnya itu ada pilihannya custom audience. Pilih aja custom audience, ya. Ada pilihannya di awal banget iklan. Itu pasti ada. Kalau memang udah terkumpul. Bayar iklan pakai Tafar apa bisa? Bisa. Nanti linknya saya berikan bersama dengan video ini. Di FB ada tipe iklan get offer dari pengalaman Kak Vicky. Berapa efektif tipe iklan seperti itu? Coba. Saya juga pernah coba, Mas, kurang pernah sekali tapi nggak gitu bagus. Jadi saya stick ke apa yang saya sudah kenal. Setuju atau paman berarti? Wah, banyak yang bilang baseline nggak ngaruh. Ngaruh dah, jelas ngaruh. Itu social proof ya. Itu pasti ngaruh, Bang. Ya. Mas, saya punya website masih baru, acak-acakan dan nggak pede. Bagus nggak CTA-nya ke marketplace? Saya langsung CTA ke Bukalapak saya atau CTA ke Line Ad. Saran saya Line Ad, Mbak Isbayaniah ya. Saran saya Line Ad. Kenapa? Karena Line Ad itu traffic terkontrol. Ya, Mbak Isbayani ini pernah ikut kursus Kickstart saya kan ya. Jadi udah tahu apa itu traffic terkontrol. Saran saya langsung ke Line Ad. Jadi kalau nggak diiklanin Line Ad-nya langsung di Facebook, kalau nggak di landing page-nya ada Line Ad. Bagaimana caranya agar iklan bisa dipercaya? Saya kalau biar dipercaya, satu, garansi. Apalagi garansi uang kembali, Mas Nano, itu akan cepat orang percayanya. Yang kedua, testimoni yang natural. Yang ketiga, sertifikasi kalau Anda obat-obatan atau kosmetik. Yang keempat adalah apalagi ya, garansi, testimoni, sertifikasi. Tadi apa yang mau saya bilang? Bukti-bukti lah ya, bukti-bukti sebanyak mungkin yang bisa Anda kasih, itu akan bikin orang sangat percaya. Oh, social proof ya, social proof. Jadi banyak yang pakai, siapa yang pakai itu percaya. Rekamannya dibeli atau gratis? Gratis, Mas. Semakin banyak like di FB, apakah biaya iklan semakin mahal? Nggak ngaruh, Mas. Ya, jadi iklan Facebook mahal murah itu dari targeting, bukan dari jumlah likers. Nih, pakai Neteller nih, nggak ada masalah, alhamdulillah ya. Jadi bisa ditiru. Silakan pakai Neteller untuk Anda yang tidak punya kartu kredit. Ada Elora Shop yang udah contoh, nggak ada masalah. Mas, saya masih rada asing sama sini. Kalau daftar di Avatar, boleh ada lagi. Boleh ya. Silakan daftar di avatar.kajianbisnis.online. Kapan ada kursus offline? Kursus offline nggak ada, Mas. Saya sudah sangat mengurangi aktivitas offline, semua aktivitas yang online termasuk kursus ya. Oke, mungkin itu aja ya. Udah banyak sekali yang saya jawab. Untuk Anda yang nanti pengen nanya-nanya lagi, bisa langsung ke email saya atau gabung di Facebook group di komunitas.kajianbisnis.online. Saya ulangi, di komunitas.kajianbisnis.online. Sebentar, saya ganti dulu ininya. Jadi ini yang mau download ini ya, silakan. Tadi yang mau download diagram Facebook Ads. Jadi pokoknya kalau Facebook Ads Anda nggak menghasilkan, pegang aja ini kalau perlu di print ya, pegang aja ini panduan Anda, karena ini panduan saya, yang saya pakai tiap hari. Jadi download aja, di print aja, pegang tiap hari, ditempel di dekat tempat kerja. Linknya tadi mana? Sebentar, link downloadnya itu tadi di bawah ya, di bawah ada, atau langsung ke sini. Langsung ke kajianbisnis.online/diagram FB Ads. Saya ulangi, kajianbisnis.online/diagram FB Ads ya, gratis. Anda hanya perlu bayar pakai share ke Facebook atau Twitter aja ya, gratis. Untuk yang mau ikut kursus, silakan langsung ke avatar.kajianbisnis.online.
Kursusnya akan saya tutup insya Allah akhir bulan, sekitar tanggal 20-an, jadi terbatas memang saya nggak mau banyak-banyak karena mau fokus. Jadi kursusnya mau email selama 3 hari dan ada 2 modul tambahan, jadi itu daftar akan saya kirim email materinya. Dan ini sekarang sedang saya buat Facebook grupnya untuk kita diskusi bahas-bahas bagaimana cara mentarget. Jadi ini saya fokusin hanya mentarget. Kenapa? Karena ya tadi untuk kreatif, untuk copywriting sama gambar Anda bisa niru, sedangkan untuk mentarget Anda nggak punya peniru, tempat niru ya. Jadi Anda harus fokus banget belajar target dan retargeting. Jadi dua-duanya akan saya bahas ini. Intinya hanya bagaimana menemukan customer avatar Anda di Facebook. Ya. Jadi silakan daftar. Ingat apa kata Bruce Lee, saya takut ke orang yang punya satu jurus tapi melatihnya 10.000 kali. Ya, jadi makanya saya fokus banget di kursus Facebook Avatar, khusus hanya untuk bahas targetingnya. Nggak bahas ads copy, ya nggak bahas yang lain-lain, hanya fokus bahas targeting. Kenapa? Kita gitu Anda menguasai targeting aja, itu insya Allah iklan Anda udah berdampak banget. Oke, seperti biasa, Anda bisa ke radio.kajianbis.online, ini gratis, ini tiap hari episode baru ya bisa Anda download. Ini rekaman-rekaman audio podcast, jadi bisa Anda dengerin dari HP sambil beres-beres, sambil bawa mobil, nyetir, sambil bawa motor, sambil ngurusin anak ya. Tips-tips tentang Facebook Ads dan email marketing, fokusnya hanya di 2 itu. Silakan langsung ke radio.kajianbisnis.online ya. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf ya. Terima kasih sekitar berapa nih, 200-300 orang yang live. Padahal yang daftar jauh banyak, tapi ya mungkin malam mingguan ya. Ya. Saya tunggu masukan-masukan Anda ke email saya di fikri@kajianbisnis.online. Saya ulangi, fikry fikri@kajianbisnis.online. Nanti saya email rekamannya dengan semua link-link yang saya sebutin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang untuk keluarga Anda.